Masjid kita megah, tapi mengapa safnya semakin sepi? Aku dibangun dengan kubah yang indah dan menara yang menjulang ke langit. Lampuku terang, lantaiku marmer, dindingku berlapis granit, pendingin udaraku sejuk. Tetapi, mengapa setiap azan berkumandang, aku hanya ditemani beberapa orang saja? Saudaraku, hari ini kita bangga membangun masjid yang megah. Kita berlomba memperindah bangunannya. Tetapi, ada satu pertanyaan yang jarang kita tanyakan kepada diri sendiri. Apakah kita sudah memakmurkan masjid itu? Masjid bukan sekedar bangunan. Masjid adalah rumah Allah. Sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebenarnya Allah tak perlu tempat. Kitalah yang perlu tempat, karena kita yang perlu Allah. Sebaik-baik tempat di muka bumi dalam pandangan Allah adalah masjid, dan seburuk-buruk tempat adalah pasar atau mall. Mengapa lebih betah berlama-lama di mall, menghabiskan waktu demi memenuhi hasrat keperluan dunia, dibanding dengan berasik-asik berbuat amal di masjid untuk bekal akhirat? Katanya seimbang. Berapa menit total yang dipergunakan untuk sholat di masjid? Kurang lebih 12 menit kali 5 waktu, hanya 60 menit atau 1 jam. Sedangkan 23 jam masih kurangkah untuk dunia? Saudaraku, bukankah seorang yang sering datang ke rumah sahabat menunjukkan rasa cinta kepada pemilik rumah itu? Begitu juga ketika di dunia selalu rindu datang ke rumahnya, memenuhi setiap panggilannya. Bukan tidak mungkin di akhirat akan berjumpa dengannya. Kalau begitu, mengapa rumah Allah justru menjadi tempat yang paling jarang kita datangi? Ironisnya, kita kuat mengantri berjam-jam demi konser, pertandingan, atau hiburan. Kita rela bangun pukul 4 pagi demi mengejar jadwal pesawat agar tidak tertinggal. Kita sanggup lembur hingga larut malam demi pekerjaan untuk mencari rezeki agar kita dan keluarga senang dan bos juga senang. Padahal yang memberi rezeki semua yang hidup itu Allah, dan yang menciptakan bos-bos di muka bumi adalah Allah. Tetapi ketika azan subuh berkumandang, panggilan terindah dari pencipta alam semesta, banyak di antara kita yang berkata, masih ngantuk. Masalahnya bukan kaki kita yang lemah, tetapi iman kita lagi-lagi kembali kepada iman. Hati kita mulai kehilangan kerinduan kepada Allah. Padahal Allah telah berfirman, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah sajalah orang itu beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhir. Baginda Rasulullah SAW bersabda, "Iza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid." Jika kamu melihat seorang laki-laki yang biasa pergi ke masjid, fashhadu lahu bil iman, maka saksikanlah bahwa ia beriman. Saudaraku,
Mari kita lihat masjid di sekitar kita. Saf subuh sering diisi oleh mereka yang rambutnya telah memutih. Semoga Allah memuliakan mereka. Namun muncul pertanyaan yang menggetarkan hati. Di mana para pemuda? Di mana orang-orang yang masih kuat tenaganya? Siapa yang menjamin kita akan hidup sampai tua? Berapa banyak penghuni kubur yang usianya jauh lebih muda daripada kita? Saudaraku, masjid pada zaman Rasulullah SAW bukan hanya tempat sholat. Dari masjid lahir kepedulian sosial. Dari masjid lahir musyawarah. Dari masjid lahir para pemimpin yang mengubah dunia. Peradaban Islam tidak dibangun dari istana. Peradaban Islam dibangun dari lantai tempat orang-orang bersujud kepada Allah. Namun langkah kaki menuju masjid akan menjadi saksi di hadapan Allah. Karena setiap langkah menuju masjid bukan langkah biasa. Itulah langkah menuju ampunan, menuju keberkahan, menuju ketenangan. Saudaraku, jangan menunggu lingkungan berubah. Jangan menunggu orang lain memulai. Mari, mulai dari kita sendiri. Saya ulangi dan saya garis bawahi, dari kita sendiri. Mungkin hari ini kita belum mampu memenuhi satu shaf, tetapi kita mampu menambah satu orang, yaitu diri kita sendiri. Karena boleh jadi di antara ribuan langkah yang kita tempuh mengejar dunia, justru beberapa langkah menuju masjid itulah yang akan menyelamatkan kita di akhirat. Semoga Allah menjadikan hati kita termasuk hati yang selalu terpaut kepada masjid. Semoga Allah menghidupkan kembali masjid-masjid kita dengan iman, dengan ilmu dan amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku jatuh tepat di hadapanmu, bukan karena kuat, tapi karena tak mampu lagi berdiri menjauh darimu. Sujudku bukan karena aku baik, namun karena aku hancur dan tak punya tempat lain untuk kembali. Selama ini aku lari dari cahaya, menutup hati dengan alasan dunia. Namun kini